Itu mungkin berarti bahwa Riddle Corporation bisa kalah dalam tender tersebut. Apa yang akan terjadi jika kita kalah? Gloria tidak ingin menyembunyikan sesuatu dari putrinya, jadi dia berbisik, jika kita kalah, kita akan kehilangan semua yang telah kita investasikan di tanah itu. Tentu saja, itu belum semuanya. Uang yang dihabiskan untuk melumasi roda, yang jumlahnya tidak sedikit, juga akan terbuang sia-sia. Jadi, jika kalah dalam tender, berarti arus kas akan terkuras dan utang Riddle Corporation akan bertambah. Gloria takut memberi terlalu banyak tekanan pada putrinya, jadi apa yang dikatakannya hanyalah pernyataan yang meremehkan. Tetapi Nicole dapat dengan mudah mendengar kekhawatiran dan kegelisahan yang tersirat dalam kata-katanya. Bagaimanapun, ini adalah investasi terbesar yang dipertaruhkan Riddle Corporation selama bertahun-tahun. Nicole tidak melanjutkan bertanya tetapi menatap wajah Gloria yang agak lelah. Selamat beristirahat, Bu. Aku pergi dulu. Kau pergi begitu cepat? Tanya Gloria bersemangat. Aku harus belajar untuk ujian bulananku yang akan segera datang, kata Nicole sambil mengangguk. Gloria tidak dapat membantah hal itu dan enggan dengan mengantar Nicole keluar. Saat Nicole membalikkan tangannya, Gloria tiba-tiba berkata, tunggu sebentar saja. Aku akan meminta saudaramu untuk mengantarmu pulang. Nicole menggelengkan kepalanya dan menatap mobil hitam di depannya dengan senyuman tipis di wajahnya. Tidak apa-apa, Bu. Kembalilah ke dalam, katanya. Gloria menyaksikan dengan heran saat Nicole berjalan mobil hitam yang tidak dapat ia menuju mengetahui modelnya. Nicole membuka pintu mobil, berbalik untuk melihat Gloria, yang masih berdiri di ambang pintu, dan mengerutkan kening. Ia berjalan kembali dan membawa Gloria ke dalam rumah sebelum berbalik dan pergi. Nicole khawatir ibunya akan masuk angin karena Gloria mengenakan pakaian yang terlalu minim. Ketika Nicole kembali ke mobil, Jared mengetuk kulit dengan jari telunjuk tangan. Dia tampak acuh tak acuh, membuka pintu penumpang belakang, dan mengambilnya saat dia melihat Max yang berada di belakang kemudi. Saat Nicole masuk ke dalam mobil, ekspresi Jared berubah lembut. Bagaimana keadaan kakekmu? Tanyanya. Dia masih kuat dan cepat pulih, ujarnya lirih. Jared mengangguk pelan, tapi dia mengangkat sebelah alisnya saat melihat ekspresi. Apa yang terjadi? Nicole meliriknya seolah tidak menyangka bahwa dia bisa membaca pikirannya. Tidak ada, jawabnya singkat. Dia terbiasa menyelesaikan semua masalahnya sendiri dan tidak pernah bergantung pada orang lain. Jared menatap dengan pandangan putus asa. Dia bertanya-tanya apakah karena mereka tidak cukup dekat sehingga dia tidak mau menceritakan masalahnya. Namun dia tidak menampilkan emosinya di wajahnya, hanya dengan sedikit menampilkan dingin di matanya. Dia dengan santai melengkungkan sudut bibirnya dan menatap Nicole dengan sedikit rasa hampa dan dingin di matanya. Jika Anda membutuhkan bantuan, beritahu saja saya, katanya. Cahaya redup, dan Nicole tidak menyadari perubahan ekspresi. Tetapi dia masih merasakan perhatiannya dan mengangguk. Saya akan. Bab 312. Saat Max mendengar percakapan antara bosnya dan Nicole, dia berpura-pura menoleh ke belakang secara tidak sengaja. Dia terkejut melihat Jared menunduk dan memainkan sesuatu di tangannya. Nicole juga melihat sesuatu di tangan Jared, itu adalah belati yang berkilauan. Dia langsung mengenalinya sebagai belati yang dia pegang di Nottingbrookstead. Hanya saja kali ini dia tidak menyarungkannya. Belati bermata sempit itu berputar di tangan ramping Jared. Kelihatannya keren, tapi Nicole hanya bisa mengerutkan keningnya. Dia dengan lembut meletakkan tangannya di tangan Jared, yang sedang memainkan belati, dan menatap matanya. Berhenti, katanya. Jared juga menatap matanya, dan matanya berbinar saat melihat kekhawatiran di matanya. Dia tersenyum dan berkata dengan suara rendah namun lembut, oke. Max yang berada di belakang kemudi melihat apa yang terjadi dan menjadi takut. Jared akan bermain dengan sesuatu di tangannya ketika suasana hatinya sedang buruk, dan dia akan memainkan belati ketika suasana hatinya sedang sangat buruk. Jadi tidak ada yang berani berbicara dengannya saat ini. Dengan pemikiran ini, Max memandang Nicole dengan heran. Saat dia mampu menenangkan singa yang sedang marah, itu benar-benar membuka matanya. Nicole memperhatikan dengan lega saat Jared menurunkan belati di tangannya. Setelah mengantar Nicole kembali ke sekolah,
Jared menurunkan kaca jendela mobil dan melihat pemandangan di luar. Angin awal musim gugur bertiup ke dalam kabin, dan terasa sangat dingin, namun Jared tetap tenang. Dia meletakkan dagunya di atas tangannya dan memandang keluar jendela ke cakrawala. Max memandang Jared dan mengerutkan kening tidak setuju. Saat Nicole bersama Jared, dia tampak takut Nicole akan merasa kedinginan dan hampir tidak pernah membuka jendela. Tapi sekarang setelah Nicole pergi, satu-satunya orang yang bisa menahannya telah tiada. Max menghela nafas pelan memikirkan hal ini. Lanjutkan apa yang kita tinggalkan. Jared tiba-tiba berbicara dengan suara yang dingin dan serak. Mengingat percakapannya dengan Jared sebelum Nicole masuk ke mobil, Max melanjutkan topik tersebut tanpa ragu-ragu, berbicara tentang apa yang telah dilakukan Michael selama bertahun-tahun, yang satu lebih buruk dari yang lain, dan tampaknya setelah setengah tahun menjabat, tingkat kejadiannya di rumah sakit pusat Sanjoto berukuran lebih dari 2 kali lipat. Michael telah bekerja keras dan teliti selama paruh pertama tahun ini, namun saat dia mengetahui manfaat apa yang dapat diberikan oleh posisinya, dia secara bertahap menurunkan kode etiknya dan mengungkapkan keinginannya yang sebenarnya. Apa yang disuguhkan sebelumnya sepertinya hanya sekedar pertunjukan. Max mempererat cengkeramannya pada kemudi sambil membicarakan kelakuan buruk Michael sejak menjabat. Michael adalah orang yang tidak bermoral. Dia memprioritaskan uang di atas segalanya. Dia akan meminta dokter terburuk di rumah sakit untuk merawat pasien yang kurang mampu, mungkin berpikir bahwa pasien tidak dapat berbuat banyak meskipun sesuatu yang buruk terjadi. Liv dia tidak pernah bertugas, dan hiburan favoritnya adalah makan, minum, berjudi, dan bermain perempuan. Tak hanya itu, ia kerap mengincar para dokter dan perawat wanita cantik di rumah sakit yang tidak memiliki latar belakang. Jika mereka tidak patuh, dia akan mengancam akan memecat mereka dan menghentikan mereka mendapatkan pekerjaan di semua rumah sakit di rumah sakit Sanjoto. Dia telah menjadi monster. Jared tampak galak ketika mendengar ini. Pantas saja Michael berani membangkang terakhir kali. Tidak ada alasan lagi untuk membela orang-orang seperti itu. Max tidak mendengar apa yang dikatakan Jared dan menoleh ke belakang. Sudah lama sekali kami tidak mendengar kabar tentang Michael. Mungkin, Jared berada di luar negeri hampir sepanjang tahun, tetapi dia tahu apa yang terjadi di Hustuaberg. Keluarga Johnston lah yang menunjuk Michael pada jabatan itu, tetapi mereka tidak mengeluarkan kata pun ketika Michael telah melakukan pekerjaan buruk seperti itu. Seseorang pasti telah menaruh pasir di roda. Jared tampaknya telah memikirkan hal ini sejak lama, dan ia sudah memiliki kandidat dalam ingatannya. Hanya saja ketika dia memikirkan orang itu, ekspresi menjadi dingin. Dia bersandar malas di kursi, menatap lampu dan lalu melintasi padat yang melintas di luar jendela dengan meyakinkan di matanya. Tidak perlu terburu-buru, katanya. Suaranya sombong, dan Max tahu ada nada acuh tak acuh di sana. Mereka akan menunjukkan diri mereka. Max bingung, tetapi dia tidak akan mengambil keputusan Jared. Dia menganggukkan kepalanya lalu berkata ragu-ragu, ada berita dari ayahku, Tuan Rogers Sir, telah mengubah surat wasiatnya. Dia telah mengurangi saham yang bisa diperoleh putra sulungnya di keluarga perusahaannya menjadi minimal 2,8%, dan saham putra keduanya juga telah dikurangi dari sebelumnya, mungkin hanya sekitar 5%, dan sisanya, Jared menatap pemandangan di luar jendela sambil mencibir, semuanya akan diberikan kepada Shaun, katanya. Shaun, orang yang ditemuinya di pesta ulang tahun keluarga Rogers, selalu bersama Tuan Rogers Sir. Max bertanya-tanya bagaimana Jared bisa mengetahui hal itu, tetapi ketika memikirkan kemampuan bosnya, ekspresi kembali tenang. Ya, sampai sejauh ini saya tahu, Tuan Rogers Sir, sepertinya sedang mencari seseorang. Jared tampak tidak terganggu. Tuan Rogers Sir, dulunya adalah tokoh yang berpengaruh dan berpengaruh di dunia bisnis, tetapi ia melakukan kesalahan-kesalahan bodoh saat ia sudah tua. Dia bahkan ingin menyerahkan tahta kepada serigala asli. Dia tidak mencari seseorang. Jared tampak tenang saat dia mengetukkan jari telunjuk tangannya dengan ekspresi serius di wajahnya yang tampan. Apa yang dicarinya adalah obat ajaib. Infeksi pada luka luar dapat menyebabkan polio. Penderita kondisi ini akan tersiksa oleh rasa sakit sistemik yang tiada akhir, kejang-kejang saraf,
hilang ingatan secara berkala, delirium, bahkan penyakit mental dan kematian yang terakhir, dan orang yang terkena penyakit khusus ini biasanya berakhir dengan bunuh diri. Namun, peluang tertular penyakit ini rendah, dan kasus yang paling umum terlihat pada anak-anak atau remaja dengan terhambatnya pertumbuhan. Jared membukakan matanya saat membayangkan wajah Tuan Rochester. Tuan Rochester pasti telah diserang oleh beberapa jenis mutasi secara kebetulan sehingga dapat menginfeksi penyakit ini di usianya. Tetapi hanya ada sedikit kebetulan nyata di dunia ini. Pasti ada seseorang di balik semua ini, dan peluang bagi Tuan Rochester untuk menemukan obat ajaib sangatlah kecil. Ayo pergi. Jared menarik kembali dan berkata pada Max. Dia tidak peduli dengan apa yang terjadi di keluarga Rogers. Tuan Rochester sebaiknya berdoa dengan sungguh-sungguh, karena tidak ada orang yang dapat membantunya. Bab 314 Nicole mendapat banyak tatapan dalam perjalanan kembali ke asrama. June dan Lulu ada di sana dan gembira, dan ketika mereka melihat Nicole masuk. Lulu menunjuk ke komputer dan berkata, "Kemari dan lihatlah, Nicole. Setelah saudara-saudaramu mengatakan kau dari keluarga Riddle, orang-orang di internet itu dengan panik menghapus postingan mereka." June sedang melihat ponselnya dan kemudian berkata kepada Nicole dengan wajah ceria, "Aku tidak menyangka kau begitu hebat, kau bahkan menyelamatkan saudara laki-laki Lulu. Tahukah kamu bahwa Jimmy adalah operator utama forum kampus? Dia telah memblokir semua posting yang mencemarkan nama baikmu dan bahkan melarang para pembenci itu." June dan Lulu saling berpandangan, keduanya merasa sangat dibenarkan. Namun Nicole tidak peduli. Dia tidak terlalu peduli dengan cerita-cerita tentang dirinya yang dibuat-buat oleh orang-orang itu setiap hari, tetapi melihat mereka berdua begitu bersemangat, dia tidak bisa menahan senyum. Lulu menatap Nicole dan mengepalkan tangan kecilnya. Anda mungkin tidak tahu seberapa buruk mulut mereka jika Anda tidak menjelajahi internet. Kini ketenangan akhirnya kembali ke dunia. Ketika suara saudara-saudara Riddle terdengar di siaran radio sekolah pada sore hari, Lulu sedang berada di kampus. Dia tidak bisa lebih gembira melihat ekspresi kagum di wajah orang-orang di sekitarnya saat identitas Nicole akhirnya terungkap. Hanya saja Nicole telah memberitahunya untuk tidak mengungkapkan identitasnya kepada siapapun, tetapi dilihat dari sikap Riddle bersaudara, sepertinya mereka tidak menentangnya. Jadi dia mengatakan apa yang ada dalam pikirannya. "Kenapa kau bilang padaku untuk tidak mengungkapkan identitasmu sebelumnya, Nicole?" June menatap Nicole dengan heran, karena dia tidak tahu Nicole telah mengatakan hal ini kepada Lulu. Nicole menatap mereka berdua dan berkata dengan tenang, "Aku tidak ingin membuat banyak masalah saat itu, tetapi sekarang itu tidak penting lagi. Sebelumnya, dia tidak ingin terlalu dekat dengan Riddle bersaudara karena takut menyinggung penggemar mereka. Tetapi sekarang, dia tidak keberatan karena saudara-saudaranya mengungkapkan kebenaran hanya karena mereka ingin melindunginya." Karena Nicole meremehkan masalah tersebut, June dan Lulu tidak bertanya lebih lanjut karena mereka tahu Nicole tidak menganggap serius hal-hal ini. Nicole menatap wajah Lulu yang khawatir dan menepuk kepalanya, lalu menatap June dan berkata dengan suara lembut, "Ayo kita makan enak setelah ini." Lulu dan June mengangguk. Ujian bulanan sudah dekat, dan mereka semua sedang tidak ingin nongkrong sekarang. Jarum jam menunjukkan angka 10. Nicole telah membersihkan dirinya dan sekarang berbaring di tempat tidur, siap untuk beristirahat. Dia menatap ponsel hitamnya, menunggu pesan yang sepertinya tak kunjung datang, dan mengerutkan kening sambil berpikir keras. Pihak lain tidak membalas pesannya, kemungkinan besar karena ada sesuatu yang terjadi di sana, dan mereka tidak ingin memberitahunya. Saat malam semakin larut, Nicole memejamkan matanya, membiarkan dirinya perlahan-lahan jatuh ke dalam mimpi terdalamnya. Dalam kegelapan, dia terikat oleh tangan dan matanya, berjuang saat dia dibawa pergi, di depan. Dia, jurang yang tak berujung. Dia hanyalah orang yang tidak penting, dan dia telah mendengar diskusi mereka bahwa akan lebih bijaksana untuk menjadikannya contoh terlebih dahulu. Dia berpikir dengan tenang setelah mendengar itu. Dia tahu itu, entah dia berdiri atau tidak, hasilnya akan sama saja. Pertanyaannya adalah mengapa. Itu hanya mimpi yang hampir tidak dapat diingatnya. Bukan emosi yang terlibat yang berdampak. Ketika Nicole bangun keesokan harinya,
Matanya masih sedikit merah, dan itu menunjukkan betapa terpengaruhnya dia secara emosional. Nicole membasuh mukanya dengan air dingin lalu menatap ke cermin, wajahnya yang dingin namun cantik. Dia berdiri dan berjalan keluar dengan wajah kaku. Itu adalah hari yang baru, dan matahari akan selalu terbit. Sekalipun masa lalu telah berubah menjadi mimpi buruk, hal itu tetap tidak dapat menghentikannya. Cuacanya bagus. Edwin sedang duduk di kursi putarnya. Di depannya, sebuah komputer canggih berkedip dengan lampu merah. Dia tidak melihat ke arah dokter yang tampak dingin yang berdiri di hadapannya. Berapa lama lagi ini akan berlangsung? Tanya dokter berambut coklat dan berdarah campuran itu. Mereka tampaknya telah memblokir peretas yang sangat berguna untuk mencuri data kami. Tembok keamanan yang kita bangun hanya bisa menahan mereka paling lama 5 hari lagi, Edwin mendesah. Mata Rowan dipenuhi amarah saat mendengarnya. Kami adalah mitra bisnis. Bagaimana Anda mengharapkanku kembali pada orang besar itu setelah kesalahan besar yang kau buat? Edwin merasa pasrah. Dia mengusap wajahnya dan berpikir, aku benar-benar menatap ini, ya. Ini adalah jenis bisnis yang kami jalankan, tetapi sekarang, reputasi kami dipertaruhkan. Tatapannya menjadi lebih tegas saat dia menoleh ke arah Rowan dan berkata dengan lembut, masih ada waktu. Aku akan mengurusnya. Kemarahan Rowan perlahan membantu saat dia merawat. Siapa lagi yang bisa kamu minta bantuan? Apalagi orang-orang terbaik yang kamu miliki tidak berguna selama kebocoran data, bukan? Tanyanya sinis. Karena ini adalah kemitraan pertama mereka, informasi yang Rowan ingin mereka sampaikan tidak terlalu penting. Namun, jumlahnya sangat banyak. Ia tidak menyangka bahwa seseorang yang memiliki reputasi baik di bidang ini seperti Edwin akan melakukan kesalahan. Meski begitu, Edwin tidak marah dengan hal itu. Dia mengusap lembut teh tikus di tangannya sambil memikirkan apa yang dikatakan peretas tingkat tinggi itu kepadanya. Dia lalu memikirkan reaksi Preston saat mendengar tentang Nicole, dan matanya berkaca-kaca. Jangan khawatir, aku akan memikirkan sesuatu dalam 5 hari. Meskipun Rowan sedang marah, dia tidak bisa menahan diri untuk mengangguk pelan pada ketulusan Edwin. Saya akan berusaha sebaik mungkin untuk menemukan seseorang yang dapat membantu Anda. Meskipun ada banyak orang yang ahli dalam bidang medis, tidak ada yang ahli dalam hal ini. Edwin mengangguk saat mendengar kata-kata itu. Dia mengambil kunci mobilnya, menatap Rowan, dan sedikit menutup kepalanya. Kemana? Aku akan mengantarmu. Rowan memegang tangannya dengan tidak sabar. Matanya sedingin batu saat dia menatap Edwin. Aku bahkan tidak sempat mengantar Nicole pergi ke gara-gara kekacauan ini, pikirnya. Dia mengeluarkan telepon genggamnya untuk melakukan panggilan, lalu berjalan keluar tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Edwin mengangkat bahu dan turun untuk mengambil mobilnya. Saat dia keluar dari gedung, dia menyadari sesuatu yang aneh. Apakah itu? Helikopter. Edwin selalu tahu bahwa Rowan berasal dari latar belakang terkemuka, tetapi dia jelas meremehkan kekuatan yang dimiliki dokter campuran ras ini. Matanya kemudian menjadi gelap saat dia memikirkan peretas yang membobol sistem mereka. Siapa orang ini yang melawan Rowan dan orang-orangnya? Dia tiba-tiba menyadari bahwa dia ada di tengah pertempuran antara kekuatan besar. Aku pasti akan memberikan pukulan yang tak terbayangkan jika aku tidak menyelesaikan krisis ini. Bukan itu yang diinginkan Edwin. Namun, ia benar-benar dalam situasi yang sulit. Wajahnya menjadi pucat saat ia terkena jerawat. Ia tidak hanya berada dalam posisi yang sulit, tetapi harga dirinya juga sangat mempengaruhi. Bab 316. Nicole memegang stopwatch, menatap tanpa ekspresi ke arah Zeke, yang berlari seperti siput. Dia berada di putaran terakhirnya, berlari dengan kecepatan yang hampir lebih lambat daripada berjalan. Dia lambat, tetapi lebih baik daripada tidak bergerak. Nicole menyaksikan saat Zeke mendekati garis finish, dan dia menghentikan stopwatch segera setelah dia melewati garis finish. Kecepatanmu hanya 10, katanya. Nicole tidak memegang Zeke tetapi memberi isyarat padanya untuk terus berjalan selama 2 putaran. Kita baru bisa memulai tahap pelatihan berikutnya saat kau mencapai usia 3 tahun. Suaranya terdengar dari belakangnya di kejauhan.
Zeke tidak dapat berkata apa-apa karena ia merasa matanya menjadi gelap, dan lututnya bukan miliknya sendiri. Meningkatkan kecepatan hingga 3 tidak ada bedanya dengan terbang. Dia masih harus menempuh jalan panjang. Setelah Zeke selesai berlatih, Nicole berjalan menuju gedung pengajaran dan tepat waktu memasuki ruang kelas. Ada tepat 5 menit sebelum kelas dimulai. Gary menatap Nicole dengan wajah serius. Dia telah meminta Ryder untuk mencari tahu tentang latar belakang Nicole, tetapi sudah berhari-hari berlalu, dan dia masih belum mendengar kabar dari Ryder. Dia bertanya-tanya apa yang sedang terjadi dan apakah dia benar-benar bersih dan tidak ada yang disembunyikan. Bahkan Jack dan Wayne yang memberitahunya tentang fakta bahwa Nicole adalah anggota keluarga Riddle setelah Stanley dan yang lainnya mengatakannya di siaran radio. Dia menatap Nicole dengan tatapan ingin tahu di matanya. Jika dia bahkan tidak dapat menemukan apapun dengan semua kekuatan dan pengaruh keluarga Finlay, dia hampir yakin bahwa Nicole benar-benar memiliki latar belakang yang tidak biasa. Memikirkan betapa dekatnya Nicole dan Jared, sesuatu tiba-tiba muncul dalam benaknya. Dia mungkin benar selama ini. Sementara Nicole sedang menunggu kelas, Bradley, di depannya, menoleh, melirik Nicole dengan misterius, lalu bertanya dengan suara rendah, apakah kamu benar-benar dari keluarga Riddle? Keluarga Riddle mungkin mulai kehilangan pengaruhnya, tetapi masih terkenal di antara semua raksasa Sanjoto. Nicole mengangkat sebelah alisnya mendengar pertanyaan itu, berkat pengumuman penting dari kakaknya. Dia dengan santai menggumamkan kata, sebagai tanggapan. Mata Bradley langsung berbinar. Tepat saat dia hendak mengatakan sesuatu, dia mendengar 2 ketukan takut-takut di pintu kelas. Dia mendongak dan melihat seorang anak laki-laki yang agak pengecut mengenakan kacamata berbingkai hitam. Apakah Nicole ada di kelas ini? Tanya anak laki-laki pemalu itu. Dia mencari Nicole. Apakah dia mencari masalah atau apa? Bradley berpikir dalam hati. Dia kemudian menoleh ke arah Nicole, melihat ekspresinya tidak berubah, dan menghela napas lega. Nicole telah melalui banyak hal, dan dia jago bela diri. Tentu saja, dia bisa mengatasinya. Bradley mengangguk meyakinkan saat memikirkan hal ini. Vivian, yang duduk di barisan pertama, memiliki ekspresi muram di matanya ketika dia mendengar seseorang mencari Nicole. Kenapa kau mencarinya? Apa Nicole mendapat masalah lagi? Tanyanya dengan nada merendahkan. Dia baru saja pulang kemarin sakit, jadi dia tidak tahu ada siaran radio sekolah. Melihat seseorang datang mencari Nicole, reaksi pertamanya adalah berpikir bahwa orang itu sedang berbuat jahat. Yang mengejutkannya, bocah itu tersipu, mengangkat benda di tangan ke udara tinggi-tinggi dan menggertakkan giginya. Aku di sini untuk meminta maaf kepada Nicole. Apa? Mata Vivian terbelalak, pena di tangannya jatuh ke lantai. Dia ke sini untuk minta maaf pada Nicole. Kau tidak bercanda, kan? Kenapa kamu minta maaf pada Nicole? Dengan nada penuh sarkasme sambil menatap anak laki-laki itu. Nicole seharusnya menjadi orang yang meminta maaf, pikirnya dalam ingatannya. Saya tidak tahu bahwa Nicole adalah anggota keluarga Riddle dan telah salah paham serta mengatakan beberapa hal buruk tentangnya di internet. Saya di sini untuk meminta maaf. Nicole berasal dari keluarga Riddle. Bagaimana mungkin? Saya pikir dia bukan siapa-siapa. Vivian bertanya-tanya, bersandar di tempat. Keluarga Riddle mungkin telah melewati masa kejayaannya, namun mereka tetap merupakan kekuatan yang harus diperhitungkan, bukan seseorang yang dapat ditandingi oleh keluarganya. Hampir kehilangan kendali atas dirinya sendiri, dia meraung, omong kosong apa yang kamu bicarakan. Bagaimana mungkin Nicole berasal dari keluarga Riddle? Dia jelas-jelas hanya seorang desa. Vivian melirik ke arah teman sekelas lainnya, yang biasanya akan meniru apapun yang dia katakan, tetapi hari ini, mereka menundukkan kepala dalam diam. Dia menatap Nicole dengan tidak percaya, yang berdiri dengan punggung tegak, yang ekspresi acuh tak acuh, bahkan tanpa emosi, dan bertanya-tanya apakah Nicole tidak pernah berpikir dengan serius. Anak laki-laki berkacamata berbingkai hitam itu melihat ekspresi Nicole dan sepertinya menyadari sesuatu. Dia merasa kasihan pada Vivian dan berkata, lebih baik kau percaya saja. Kemarin, Ketua Serikat Mahasiswa dan Riddle.
Saudara laki-laki itu mengutarakan dengan jelas di siaran radio, meminta mereka yang menghina Nicole di internet untuk segera meminta maaf kepadanya, atau mereka akan menuntut atas pencemaran nama baik. Jimmy juga telah membuat daftar orang-orang yang telah menghina Nicole secara online. Mereka hanya dapat menghapus nama mereka dari daftar tersebut setelah meminta maaf kepada Nicole. Tanpa membuang waktu lagi untuk berbicara dengan Vivian, bocah itu melakukan pengeboran mendekati Nicole dan berkata dengan suara yang tulus, "Maafkan aku, Nicole. Saya salah paham dengan Anda." Dia kemudian menyerahkan hadiah di tangannya dengan ekspresi yang sangat tulus di wajahnya. Nicole bisa merasakan ketulusan hatinya dan menerima permintaan maafnya. Namun, dia menolak hadiah itu dan mengembalikannya kepadanya. "Aku menerima permintaan maafmu." Dia tidak pernah menganggap hal kecil seperti itu serius. Anak laki-laki itu mungkin tidak menyangka Nicole akan menerima permintaan maafnya secepat itu dan tampak kehilangan arah dengan hadiah di tangannya. Dia menghabiskan banyak uang untuk membeli hadiah itu untuk Nicole, takut Nicole tidak akan menyukai dan memaafkannya. Dia tidak pernah menyangka Nicole akan menjadi orang yang baik. Dia masih bisa mengingat dengan jelas sikap dingin dan penghinaan yang diterimanya saat membeli hadiah untuk Snow dan Raine. Saat itu, Snow tersenyum, tetapi matanya penuh dengan rasa jijik. Baru setelah dia menyadari terjadinya dan menaikkan nilai hadiah menjadi 7 digit. Snow akhirnya menerima hadiah itu dan memberinya kesempatan. Saat itu, ia tidak pernah menyangka jika Snow benar-benar menghargai dirinya sendiri dan bersedia berpantang demi Harvey, ia tidak akan menerima hadiah mahal yang dibelinya. Melihat acuh tak acuh pada mata Nicole, dia merasa kasihan pada dirinya sendiri dan tidak bisa menahan diri untuk tidak membungkuk kepada Nicole. "Terima kasih. Terima kasih telah menerima permintaan maafku. Aku tidak akan melakukan hal-hal bodoh lagi." Setelah itu, dia melangkah keluar kelas, tidak lagi memiliki keberanian untuk melihat ekspresi Nicole lagi. Banyak teman sekelas melihat apa yang terjadi dan merasa terkejut dengan betapa mudahnya Nicole menerima permintaan maaf anak laki-laki itu. Tak hanya itu, Nicole bahkan menolak hadiah itu. Mereka tidak tahu bahwa Nicole adalah orang yang baik. Dan begitu saja, sekelompok orang maju dan meminta maaf kepada Nicole. Di antara mereka ada anak laki-laki dan perempuan dengan rasa bersalah yang terpampang di wajah mereka. Begitu melihat wajah mereka bersalah, Nicole memutuskan untuk memaafkan mereka. Tak seorang pun menduga Nicole akan memaafkan mereka secepat itu. Mereka semua mengemudi menuju kelas Jimmy seperti segerombolan lebah. Banyak siswa dari kelas B melihat ini, dan beberapa bahkan mulai melangkah maju karena mereka juga pernah menyebutkan Nicole sebelumnya. Mereka pasti akan bertemu Nicole di suatu titik, jadi mereka memutuskan bahwa yang terbaik adalah meminta maaf. Meski terpana, mereka senang Nicole tidak mengambil hati situasi tersebut. Para siswa berkerumun di ambang pintu saat bel sekolah berbunyi. Tak lama kemudian, Bu Emerson masuk dan terkejut melihat pemandangan di depan matanya. Apa maksudnya ini? Para siswa mulai pergi saat melihat seorang guru. Mereka semua memikirkan hal yang sama. Aku tidak akan melakukan itu lagi pada Nicole. Bagaimana jika dia memutuskan untuk tidak memaafkanku lain kali? Ekspresi wajah Nicole sama saja selama kejadian ini. Saat kemacetan terjadi, dia mengeluarkan sebuah buku dari laci dan melanjutkan apa yang dia tinggalkan. Beberapa siswa sudah menjelaskan seluk-beluk masalah tersebut kepada Bu Emerson. Senyum tipis muncul di wajahnya saat dia berpikir, "Yah, mereka memang melakukan permintaan maaf kepada Nicole." Dia kemudian memutuskan untuk membiarkannya karena para siswa tidak melakukannya selama kelas. Para siswa mulai tenang saat dia berdeham dan memulai kelas. Setelah memperhatikan sikap Bu Emerson, Vivian mengepalkan tangannya di bawah mejanya dengan ekspresi terdistorsi di wajahnya. Siapa Nicole pikir dia? Pada saat yang sama, Nicole membolak-balik buku di tangannya dengan wajah penuh ketidakpedulian. Vivian tidak ingin melihat Nicole dikelilingi oleh banyak orang saat istirahat. Kemudian, seolah-olah ada lampu yang menyala di kepalanya, dia berjalan ke arah tempat ke-12 siswa kelas itu berada. Ia berpikir dan berlatih apa yang harus dikatakannya seandainya ia bertemu seseorang dalam perjalanan ke sana. Saat dia sampai di kantor Miss Thompson, dia bertemu Harvey, yang ada di sana untuk mengambil kertas hasil. Dia mengetuk pintu 3 kali.
Ketika mendengar suara berkata, "Masuklah," dia melangkah masuk perlahan. Vivian tersipu saat dia menahan pintu terbuka untuknya. Dia memegang roknya dengan malu-malu sambil berbisik, "Terima kasih." Harvey mengangguk sedikit dan masuk ke kantor. Wajah Bu Thompson berseri-seri begitu melihat Harvey masuk. Ia bertukar tangan dan berkata, "Harvey, kamu sudah di sini. Ambil ini dan bagikan ke teman-teman sekelasmu." Setelah mengatakan itu, dia sengaja menaikkan volume suaranya dan berkata, "Harvey, kamu mendapat nilai tertinggi dalam tes matematika ini." Harvey mengangguk sopan sambil mengulurkan tangan untuk mengambil tumpukan kertas di atas meja. Ia lalu menghitung jumlah kertas karena kebiasaannya. Saat dia sedang menghitung kertas-kertas di sekitarnya, Vivian perlahan berjalan ke arah Miss Thompson. Ada sedikit keraguan di matanya, tetapi dia menegakkan wajahnya dan berkata, "Miss Nicole membuat masalah lagi." Ibu Thompson terkejut mendengar kata-katanya. Dia jarang masuk sekolah saat tidak ada kelas. Oleh karena itu, dia tidak mendengar apa yang telah terjadi. Penasaran dengan situasi seperti itu, dia mendongakkan kepalanya untuk mendesak Vivian agar menanyakan lebih banyak detail. Bab 319. Jari Harvey melambat mendengar nama Nicole. Vivian menggigit bibirnya dan mulai menceritakan semuanya kepada Miss Thompson. Ia bahkan mengatakan bahwa kepadatan yang ditimbulkan Nicole mempengaruhi studinya. Wajah Ibu Thompson langsung berubah muram. Beraninya dia tidak fokus pada sekolah dan melakukan tindakan keji seperti itu. Apa yang sebenarnya terjadi? Siapa Nicole Riddle sampai-sampai sekelompok siswa meminta maaf padanya? Saya sudah meminta Mike untuk bertanya pada Tuan Anderson tentang Nicole, dia dan Tuan Ellison tidak ada hubungan apapun, pikirnya. Dengan demikian, Ibu Thompson tidak takut lagi. Harvey menghentikan gerakannya dan menatap Miss Thompson, yang sedang marah besar. Sepertinya dia siap untuk berdiri dan pergi bersama Vivian, dan Harvey berdiri di tengah-tengah mereka. Dia kemudian memutuskan untuk bersuara pelan, "Nona Thompson, Anda menyebutkan bahwa Anda akan mengadakan pertemuan singkat, bukan? Itu sebabnya Anda meminta saya datang untuk mengambil kertas-kertas ini. Silakan, saya akan berangkat dengan junior ini untuk menyelesaikan masalah ini. Saya akan melaporkannya kepada Anda nanti." Ibu Thompson ragu-ragu, tetapi dia ingat tentang pertemuan itu dan posisinya di sekolah. Jika dia tidak hadir dalam pertemuan itu akan menjadi pertanda buruk. Namun dia merasa kesal terhadap Nicole. Harvey melihat keraguan di wajahnya. "Tidakkah Anda percaya padaku, Miss Thompson?" katanya sambil tersenyum tipis. Mendengar hal itu, Ibu Thompson langsung mengambil keputusan. Ia menoleh ke arah Vivian dan berkata, "Kau kenal dia, kan? Karena aku punya urusan yang harus diselesaikan, dia akan mengikutimu untuk mencari tahu apa yang sedang dilakukan Nicole Riddle. Kalau itu benar-benar sesuatu yang akan mempengaruhi kinerja sekolah kita, dia pasti akan melaporkannya kepada saya." Vivian tidak berani menatap ketampanan Harvey. Sebaliknya, dia menjawab dengan nada samar, "Oke," yang berbeda dengan nada yang dia gunakan saat berbicara tentang Nicole. Harvey menatap gadis yang tampaknya berperilaku baik di hadapannya dengan wajah dingin. Namun, ada sedikit kelembutan di dalamnya. "Ayo pergi." Saat mereka berdua keluar dari kantor Miss Thompson, Vivian menyadari sesuatu. "Oh, namaku Vivian Collins," katanya lembut. Sebelumnya, seolah-olah dia tidak tahu namanya sendiri. Harvey mengangguk dan tersenyum. Ia melihat kilatan di mata wanita itu yang sulit dipahami. "Apa yang kamu katakan Nicole lakukan lagi?" Mata Vivian dipenuhi kebencian begitu dia mendengarkan bertanya tentang Nicole. "Aku tidak tahu bagaimana dia menjadi Riddle, tapi dia menindas semua orang. Dia bahkan ingin mereka meminta maaf padanya. Tidakkah memberitahukan dia keterlaluan, Harvey?" Harvey mengangguk, sepertinya setuju. Matanya penuh dengan persetujuan, dan nadanya menyemangati. "Ada lagi." Bab 320. Vivian melihat betapa Harvey sangat mendukungnya, jadi dia tidak mengecewakannya. Dia menceritakan semua yang telah dilakukan Nicole selama itu. Ekspresi muncul di wajah Harvey saat dia menyebutkan bahwa Nicole telah absen dari sekolah selama beberapa hari dan dia jelas serius tidak ingin belajar sama sekali.
Pantas saja aku tidak melihatnya di sekolah beberapa hari terakhir ini, pikirnya. Dia melihatnya dengan tajam seolah-olah dia sangat tertarik dengan apa yang dikatakan Nicole. Nah, tahukah Anda apa yang sedang dia lakukan selama itu? Tanyanya. Vivian berpikir keras dan ingat pernah melihat surat keterangan absen palsu dengan tulisan, perawatan pasien, saat dia berada di kantor Miss Emerson. Sepertinya ada salah satu anggota keluarga yang sakit, jadi dia pergi untuk merawat mereka. Mendengar hal itu, Harvey teringat saat Snow meminta bantuannya untuk mencari Dr. Bagiton. Riddle Sir. Saat itu, ia yakin bahwa alasan Snow penempatannya tidak jelas adalah karena Nicole telah memindahkan Ten. Riddle Sir, ke tempat lain. Saya sudah memeriksa semua rumah sakit militer, tetapi tidak ada catatan Benjamin datang. Kemana Nicole mengirimnya? Jika tidak ada catatan tentang dia di rumah sakit manapun, maka dia pasti. Petik 2. Mata Harvey menetap angsur menjadi gelap saat memikirkan itu. Dia menatap Vivian dan tersenyum sangat manis. Dia menyelipkan salah satu rambut longgar Vivian di belakang telinga saat dia memancarkan cahaya hangat. Dia kemudian menatap matanya dan berkata dengan lembut, "Terima kasih telah memberitahuku semua itu." Vivian merasakan wajahnya memanas. Mengapa aku merasa begitu tertarik pada Harvey ketika aku suka adalah Gary? Dia selalu mengagumi Harvey dari kejauhan tetapi tidak pernah tertarik padanya sebelumnya. Dia tidak mengerti bahwa dia dan dia tidak sama. Yang satu pandai memanipulasi orang, sementara yang lain memperlakukan semua orang sama. Tampaknya olah dia memancarkan semacam radiasi. Dari jauh, radiasi yang dia rasakan samar. Semakin dekat dia, semakin tinggi tingkat radiasinya, terutama karena dia menginginkan sesuatu darinya. Dia tidak bisa berkata apa-apa saat melihat wajah yang memikat di depannya. Sekilas terlihat terpancar di mata Harvey saat Vivian mulai tersipu. Namun, dia segera menyembunyikan perasaannya dan berkata dengan suara pelan, "Vivian, untuk memastikan kualitas studimu, aku punya permintaan kecil." Dia tersenyum tipis saat menatap mata Vivian yang dipenuhi dengan serius. "Kamu harus memberitahuku tentang setiap gerakan yang dilakukan Nicole di masa depan. Dia pasti akan mengganggu pelajaran semua orang lagi, kan? Aku akan menghentikannya. Kita akan menghentikan iblis sok penting ini yang terus-menerus merayu para lelaki untuk mencintai bersama-sama," kata Harvey dengan sedikit kebencian di matanya. Rasa empati muncul di wajah Vivian saat mendengarkannya. Dia membenci Nicole karena dia menjadi pusat perhatian sehingga dia masuk kelas B. Semua orang tertarik dengan penampilannya, kepribadiannya, dan bahkan misteri di baliknya, termasuk Gary. Mata Vivian berbinar karena cemburu saat berkeringat.